الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر 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 بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin sirri hayatil wujud was sababil a'zami likulli mawjud. Salatan tuhaffiduni bihal Qur'an wa tufahhimuni bihal ayah wa tahfaduni biha su'al qawli wal amali wan niyat wa ala alihi
وصحبه أجمعين. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن ذلك من الشاهدين والشاكرين. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Fitri rahimakumullah. Tiada kata yang paling indah yang bisa kita panjatkan pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Tidak ada kata yang paling mulia yang bisa kita panjatkan pada kesempatan yang berbahagia ini selain rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita menjadi orang-orang yang bisa menikmati indahnya Ramadan tahun ini. Dan kita pun hari ini dipilih oleh Allah untuk Allah berikan hadiah terindah kepada orang-orang yang berpuasa, yaitu Idul Fitri. Ma'asyiral muslimin, sidang salat rahimakumullah. Hari ini kita melaksanakan salat Id tidak di masjid. Hari ini pula kita tidak melaksanakan salat Id tidak di tanah lapang. Tapi hari ini kita melaksanakan salat Idul Fitri, yaitu di ruangan tempat kita melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Hari ini kita melaksanakan salat Idul Fitri dalam keterbatasan karena Ramadan hari ini berbeda dengan Ramadan yang lainnya. Namun Allah Subhanahu wa taala nantiasa mengingatkan dalam kalamnya, fa ainama tuwallu fa thamma wajhallah. Kemanapun engkau pergi, kata Allah, dimanapun engkau berada, disitulah ada wajah Allah. Sehingga bumi inilah adalah hamparan tempat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bumi ini adalah hamparan tempat kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah dalam kesempatan yang fitrah ini kita hadapkan hati kita, kita rundukkan kepala kita, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan dua kebahagiaan kepada orang yang berpuasa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Fitri rahimakumullah. Hari ini dan semenjak dari mulai kemarin terbenamnya matahari sampai detik ini, dunia seakan-akan bergetar oleh gemuruhnya suara takbir, gemuruhnya suara tahmid dan tahlil. Suara takbir dikumandangkan oleh seluruh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Bahkan bukan hanya dikumandangkan oleh seluruh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia, tapi juga takbir, tahlil dan tahmid ini senantiasa dikumandangkan oleh seluruh ciptaan Allah di muka bumi ini, di langit dan di bumi, di alam semesta ini. Semuanya bertasbih, semuanya bertakbir, semuanya bertahlil kepada Allah Subhanahu wa taala. Langit, bumi dan semua isinya, semuanya bertakbir, semuanya membesarkan Allah Subhanahu wa taala, semuanya mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini kita sedang berada di atas muka bumi yang sedang berputar, seraya bertasbih memuji Allah, seraya membesarkan Allah. Dan kalau kita melihat keluar, kita lihat ke angkasa, kita melihat ada matahari yang begitu besar. Dan ternyata matahari bukan hanya satu. Masih ada 100 miliar matahari dalam satu gugusan galaksi Bima Sakti. Dan seandainya kita mampu menembus dalam hitungan 100.000 kecepatan tahun cahaya, maka kita baru keluar dari galaksi Bima Sakti. Dan ternyata ada lebih dari triliunan dan tak terhingga galaksi-galaksi Allah di seluruh jagat raya alam semesta ini. Dan bumi kita ini hanyalah satu titik debu di antara triliunan galaksi Allah di alam semesta di jagat raya ini. Dan kita hari ini yang sedang berduduk bersimpuh di tempat ini adalah satu noktah yang lebih kecil dari debu yang sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Id rahimakumullah. Sehingga kenapa kita mengucapkan takbir? Kenapa kita mengucapkan tahmid dan tahlil? Itu dalam rangka kita menyerahkan semuanya bahwasanya hanya Allah lah penguasa di alam semesta ini. Hanya Allah lah yang patut diagungkan. Hanya Allah lah
yang menguasai jagat semesta ini. Dan kita adalah makhluk yang sangat kecil yang tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ketika kita bertakbir, ketika kita mengumandangkan takbir, sesungguhnya kita sedang menyatu dengan alam semesta. Karena seluruh alam semesta ciptaan Allah, semuanya juga bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak tahu. Semuanya taat dalam garis edarnya, berputar sesuai dengan garis edarnya. Semuanya bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala dalam lingkaran edar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu pula, disitulah letak di mana Allah memberikan pelajaran tauhid kepada kita. Bahwasanya tidak ada yang patut kita besarkan, tidak ada yang lebih patut kita agungkan selain daripada Allah Azza wa Jalla. Selain daripada Allah yang menguasai langit dan bumi ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terkadang selama ini yang kita besarkan bukan Allah. Selama ini yang kita agungkan bukan Allah Subhanahu wa taala. Selama ini bukankah yang senantiasa kita agungkan adalah hawa nafsu kita? Selama ini bukankah yang senantiasa kita agungkan adalah diri kita? Diri kita merasa yang paling hebat, diri kita merasa yang paling suci dan paling mulia. Lantas mari kita renungkan, sudah berapa lama kita berjalan di muka bumi ini dengan dagu terangkat dan dada membusung seakan-akan saya lah yang paling hebat. Seakan-akan kita lah yang paling hebat, yang paling mulia. Seakan-akan golongan kita lah yang paling hebat. Seakan-akan kelompok kita lah yang paling hebat. Bukankah itu semua yang senantiasa kita agung-agungkan selama ini? Bukan lagi Allah yang maha besar. Padahal langit dan bumi semuanya bertasbih, semuanya bertakbir, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah esensi kenapa kita mengucapkan takbir ketika datang Idul Fitri. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin sedang salat Idul Fitri rahimakumullah. Kemudian ketika kita mengucapkan tahmid, kita mensucikan Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Seraya mengatakan bahwasanya hanya Allah lah yang maha suci. Hanya Allah yang berhak dipuji. Tapi selama ini keegoan kita yang membuat kita merasa ingin dihargai, merasa ingin dipuji dan merasa ingin senantiasa dimuliakan. Sehingga kita terjun ke sana dan kita melupakan Allah yang harus kita muliakan, harus kita agungkan. Ma'asyiral muslimin, azakumullah. Kemudian ketika kita bertahlil, sebuah komitmen kepada Allah bahwasanya la ilaha illallah. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang harus kita sembah, yang harus kita tinggikan, harus kita agungkan selain Allah. Tapi bukankah kita banyak komitmen dalam diri kita, komitmen dalam keegoan kita. Kita selama ini menyembah kepada hawa nafsu kita. Kita selama ini menyembah kepada manusia dan menjadikan manusia sebagai berhala karena menjunjung tinggi manusia itu. Dan bahkan mungkin terjadi di dalam lapangan pekerjaan kita. Selama ini kita jadikan manusia sebagai berhala, kita sembah, kita agungkan, dan kita lupakan Allah, bahkan mungkin lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah komitmen yang keliru. Padahal Allah Subhanahu wa taala di dalam alam ruh telah mengadakan perjanjian primordial. Ketika itu di alam ruh Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada seluruh makhluk di muka bumi ini, tidak memandang suku, tidak memandang agama, tidak memandang dari mana dia. Seluruhnya berjanji kepada Allah, "Alastu bi rabbikum?" Apakah aku ini Tuhanmu, kata Allah? Qalu bala sahidna. Maka semua makhluk di alam ruh menjawab, "Bala ya Allah, iya betul, syahidna, maka saksikanlah kami." Itulah bentuk perjanjian primordial kita dengan Allah sebagai bentuk komitmen kita dalam kehidupan kita. Artinya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku, matiku, ya hidup dan matiku hanya untuk Allah. Kita berkomitmen hanya untuk Allah, bukan untuk yang lain, bukan untuk jabatan, bukan untuk harta kekayaan yang selama ini kita kumpulkan, bukan untuk itu semua, tapi hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Terkadang manusia membuat tandingan kepada Allah. Terkadang manusia membuat tandingan Allah, tandingan selain Allah. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 165. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Wa minan nasi may yattakhiduna min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Wa minan nas, dan ada sebagian manusia mereka menjadikan tandingan-tandingan Allah, may yattakhidu min dunillahi andada. Mereka membuat tandingan Allah andad. Mereka mencintai tandingan itu sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ini terkadang dalam hidup kita, kita membuat Allah ada tandingan. Ada yang lebih kita besarkan selain Allah. Ada yang lebih kita agungkan selain daripada Allah. Ada yang lebih kita cintai selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah dalam ayat yang lain dalam surat At-Taubah, surat ke-9 ayat ke-24, Allah mengingatkan, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtarabtumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawna ahabba ilaikum minallah fatarabbasu hatta yati Allahu bi amri. Katakanlah, kata Allah, wahai umat manusia, katakanlah jika bapak-bapakmu yang lebih engkau cintai, jika anak-anakmu yang lebih engkau cintai, jika istrimu, saudaramu, seluruh disebut oleh Allah, jika perniagaan, bisnis, harta kekayaan, rumah, semua yang Allah sebut itu adalah masalah keduniawian. Karena memang kita diciptakan dari tanah, maka cenderung tertarik kepada tanah dan lebih mencintai tanah. Ketika manusia kehilangan spiritualitasnya, maka manusia akan tenggelam dalam kecintaan kepada tadi. Beberapa hal yang Allah sebutkan tadi. Maka kata Allah, ketika engkau mencintai itu semua lebih mementingkan semua itu daripada Allah, maka fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri. Maka tunggulah, kata Allah, sampai Allah nanti membuat satu keputusan di hari di mana Allah dan hambanya, hanya Allah dan hambanya melakukan perhitungan nanti di yaumil hisab. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Puasa pada hakikatnya adalah pembebasan dan peperangan. Pembebasan nilai-nilai spiritualitas kita, yaitu nilai-nilai yang tertanam di dalam jiwa kita akan hakikat kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala, dan peperangan dalam hal memerangi jiwa yang terkotori oleh hawa nafsu kita selama ini. Hingga hanya Allah saja yang disucikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukti nyata sebuah pembebasan dan peperangan ini sudah Rasulullah SAW buktikan di dalam peristiwa Fathu Mekah, yaitu kemenangan atau pembebasan kota Mekah. Bukti nyata pembebasan itu dan peperangan itu dalam hal mencari kefitrahan Allah sudah Rasulullah buktikan sekali lagi dalam peristiwa Fathu Mekah. Ketika itu 10 tahun Rasulullah SAW meninggalkan kota Mekah. Kemudian 10 tahun kemudian Rasulullah bisa merebut kembali kekuasaan kota Mekah, di mana sebelumnya bangsa Quraisy, kaum Quraisy banyak sekali melakukan pembunuhan kepada keluarga, kerabat, dan orang-orang yang dicintai sahabat-sahabat Rasulullah ketika itu. Ketika itu Hamzah dibunuh. Ketika itu para syuhada gugur di medan pertempuran karena Quraisy ini. Lalu kemudian setelah Rasulullah bisa merebut kekuasaan kota Mekah, maka Rasulullah datang dengan para sahabat ke kota Mekah. Pasukan Quraisy gentar, dan dia menganggap kita akan dihabisi oleh Rasulullah dan kaum pasukannya. Namun apa yang dilakukan Rasulullah ketika Rasulullah datang ke kota Mekah? Tidak ada pembunuhan, tidak ada pembantaian, tidak ada dendam yang disalurkan ketika itu. Rasulullah mengatakan, wahai kaum Quraisy, kalian akan aman ketika kalian masuk ke dalam masjid. Wahai kaum Quraisy, kalian akan aman ketika masuk ke rumah Abu Sufyan. Kalian akan aman. Orang-orang Quraisy ketika itu bertanya-tanya, benarkah Rasulullah memaafkan ketika suasana dalam kemarahan dan dendam? Tapi itulah yang dilakukan Rasulullah. Rasulullah memaafkan. Mungkin amarah yang selama 23 tahun dizolimi, Rasulullah dan para sahabat membuat amarah dan dendam. Tapi ketika Fathu Mekah, dendam ini dibersihkan sehingga muncullah fitrah di sini. Kemanusiaan ditegakkan, persatuan ditegakkan, dan ketika itu kedamaian terjadi di kota Mekah. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah,
marilah dalam suasana fitrah hari ini, mari kita hancurkan ego kita selama ini. Mari kita hancurkan egoisme kita selama ini. Yang selama ini kita merasa diri kita yang paling benar. Dan kita melupakan Allah. Mari kita hancurkan. Sebagaimana Rasulullah dalam Fathu Mekah menghancurkan itu semua. Dan hanya satu titik yang dituju, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dan dalam rangka itu, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita akan bawa nanti bukanlah yang selama ini kita usahakan. Yang akan kita bawa nanti bukanlah harta yang selama ini kita kumpulkan. Yang akan kita bawa bukanlah anak-anak yang selama ini kita banggakan. Yang kita bawa bukanlah semua di dunia ini. Tapi yang kita bawa hanyalah amalan kita di hadapan Allah dan hati yang bersih. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahu biqalbin salim, kata Allah. Ingatlah satu hari yang hari itu tidak bermanfaat lagi anak yang engkau bangga-banggakan itu. Ingatlah satu hari yang hari itu tidak bermanfaat lagi harta yang selama ini engkau kumpulkan ke Allah. Kecuali hamba Allah yang menghadap Allah dengan qalbun salim, dengan hati yang selamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang bentuk rupa kita yang ganteng, bentuk rupa kita yang sempurna. Allah tidak melihat itu. Allah juga tidak melihat amwalikum, harta kita. Allah tidak melihat seberapa banyak kita kumpulkan. Allah tidak lihat. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi yang akan Allah lihat adalah hati kita yang sudah kita bersihkan, hati kita yang sudah kembali kepada fitrah, hati kita yang tidak memiliki satu biji zarah pun kesombongan. Karena kata Rasulullah dikatakan, la yadkhulunal jannah, tidak akan pernah masuk surga man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min khibr. Tidak akan pernah masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebiji zarah pun kesombongan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, marilah ini adalah sebuah bentuk kesadaran kita di dalam memahami hakikat takbir, tasbih dan tahmid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ma'asyiral muslimin sidang salat Idul Fitri rahimakumullah. Oleh karena itu, ketika hari ini kita terlahir kembali setelah kita ditempa oleh Ramadan, setelah kita dididik di dalam bulan Ramadan, mari kita hadapkan hati kita rundukkan kepala kita teteskan air mata kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tengadahkan tangan kita kepada Allah, memohon kepada Allah agar Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma gfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum. Ya Allah, ya Sami'ul Basir. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Sattar. Ya Allah, ya Rahman, pada hari ini kami rundukkan wajah kami ya Allah. Pada hari ini kami tengadahkan tangan kami ya Allah, memohon kehadiran-Mu ya Allah. Selama bulan Ramadan kami menahan lapar. Selama bulan Ramadan kami tidak makan dan minum di siang hari. Selama bulan Ramadan kami menegakkan salat malam ya Allah. Selama bulan Ramadan kami tadarus Al-Quran.
Selama bulan Ramadan kami menghidupkan malam-malam di malam-malam-Mu ya Allah. Maka ampunilah, maka terimalah ibadah kami ya Allah. Terimalah puasa kami ya Allah. Terimalah tadarus kami ya Allah. Terimalah salat malam kami, tarawih kami ya Allah. Kami sadar walaupun puasa kami tidak sempurna, pikiran kami sering kali melayang kemana-mana. Tidak fokus kepadamu ya Allah. Tapi kami mohon ya Allah, ampunilah semua dosa kami dan terimalah ibadah kami ya Allah. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum. Kami sadar ya Allah, di hadapan-Mu kami tidak memiliki apa-apa ya Allah. Kami sadar ya Allah selama ini kami sering zalim ya Allah. Kami sadar selama ini kami sering membesarkan hawa nafsu kami ya Allah. Kami sering membesarkan amarah kami ya Allah. Kami sadar semuanya ini kami bodoh, kami zahil ya Allah. Maka ampunilah dosa-dosa kami ya Allah ya Rahman. Dalam suasana yang fitri ini, Engkau bukakan pintu rahmat-Mu. Engkau bukakan pintu magfirah-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Dalam suasana fitrah ini, kami mohon ya Allah, jadikanlah puasa yang kemarin menjadi puasa yang terbaik dalam kehidupan kami ya Allah. Jadikanlah puasa yang kemarin, salat-salat kami menjadi salat yang terbaik di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau berikan kepada kami, seandainya kami tidak bisa bertemu dengan Ramadan tahun depan, maka kami mohon ya Allah, ampuni kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Jangan jadikan Ramadan yang kemarin sebagai Ramadan yang terakhir bagi kami ya Allah. Karena kami belum menyiapkan semuanya hanya untuk menghadap-Mu ya Allah. Kami belum menyiapkan semuanya untuk menghadap-Mu ya Allah. Maka berikanlah kami kesempatan untuk bertaubat kepada-Mu ya Allah. Berikanlah kami kesempatan untuk memperbaiki semuanya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillah.